Halo YouTube, selamat datang di LCCO. LCCO membahas seputaran tentang YouTube, kemudian tentang tutorial YouTube dan menjadi YouTuber yang berbahagia. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat banyak video di YouTube. Sekali lagi saya akan membahas tentang bagaimana agar kita sebagai YouTuber mampu membuat banyak video di platform YouTube. Sebelumnya kalian bisa subscribe, tekan tombol subscribe, kemudian loncengnya dinyalakan agar kalian menjadi orang yang pertama dan tidak akan ketinggalan dari video-video tutorial di LCCO. Yuk kita akan segera bahas langsung untuk bagaimana caranya agar kita bisa membuat banyak video di platform YouTube. Nah, sebagai seorang konten kreator, kita harus mampu untuk membuat banyak video untuk diupload di platform YouTube. Nah, pertanyaan saya adalah, kalian membuat video dengan metode seperti apa? Apakah kalian membuat video dengan sistem single plan video? Artinya bahwa setiap kali kalian syuting, kemudian editing, kemudian uploading dilakukan dalam satu kali, atau dengan cara yang lain. Nah, tip yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memenuhi aturan 3 or rule of 3. Jadi aturan 3 yang saya maksud di sini adalah kita bisa membuat video dalam 3 pekerjaan sekaligus. Artinya kita bikin syutingnya untuk 3 video sekaligus, kita planningkan 3 sekaligus, kemudian kita editing 3 sekaligus, dan juga uploading 3 video sekaligus. Nah, hal ini akan sangat bermanfaat untuk seorang YouTuber. Untuk yang pertama, menghemat waktu. Ketika kita punya banyak pekerjaan dan juga hal yang harus dilakukan di luar, maka ini sangat efektif menghemat waktu. Dan yang kedua, ini sangat bermanfaat untuk seorang YouTuber untuk dapat menghasilkan video lebih banyak dibandingkan dengan kita menggunakan single plan video. Karena dalam aturan 3 ini, kita sekaligus membuat 3 video, editing, shooting, kemudian uploading dalam satu hari untuk 3 video. Nah, bagaimana kira-kira menurut kalian? Pastinya ini akan sangat memberikan manfaat bagi seorang YouTuber. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, tuangkan planning kalian ke dalam sebuah organisasi. Artinya kalian bisa lihat chart seperti ini. Biasanya saya membuat sebuah organisasi chart yang meliputi judul, kemudian skrip, kemudian juga ada editing, lalu uploading, dan juga tayang. Nah, seperti ini sangat membantu saya dalam proses untuk menghasilkan banyak video. Artinya kita bisa memonitor langkah-langkah yang telah kita lakukan dan langkah-langkah yang belum kita lakukan. Apa manfaat dari organisasi sebuah video seperti ini? Yang pertama, tentunya kita akan bekerja dengan sangat organized. Kita bekerja dengan sangat teratur, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa memonitor apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Nah, itu tips saya yang kedua untuk bagaimana caranya supaya kita menghasilkan banyak video di platform YouTube ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Nomor 3, saya akan lanjutkan. Tips nomor 3 untuk membuat banyak video, kita bisa melakukan dengan cara planning. Nah, kita harus memplanningkan jauh-jauh hari sebelumnya apa yang akan kita buat, apa yang akan kita bikin. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk membicarakan masalah planning. Langsung saja kalian lihat di sini, di video saya ini, di LCCO ini, saya telah menjelaskan secara detail apa yang harus orang YouTuber pemula lakukan untuk memplanningkan sebuah video atau memplanningkan rencana-rencana membuat video di platform YouTube. So, saksikan, tonton sampai selesai. Di situ sudah ada semuanya lengkap, mulai dari planning jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tonton saja di situ. Tips yang ketiga untuk membuat banyak video adalah dengan cara planning. Apa manfaatnya? Yang pertama, kita tidak akan pernah kehabisan ide ketika kita sudah memplanningkan apa yang akan kita bikin. Yang kedua, tentunya seperti yang saya sampaikan, kita akan punya banyak video. Percayalah. Nomor 3, planning. Kemudian kita akan lanjut untuk tips yang nomor 4 supaya kita bisa mampu membuat banyak video di platform YouTube dengan cara
melakukan proses yang telah kita lakukan secara berulang-ulang dengan urutan yang sama. Apa maksudnya? Contohnya seperti ini. Ketika kita akan melakukan syuting, maka apa yang harus kita lakukan dulu? Apakah kita menyiapkan terlebih dahulu pencahayaannya, ataukah kita menyiapkan kameranya terlebih dahulu, berapa ISO-nya, kemudian berapa bukaannya, lensanya apa yang kita gunakan? Maka itu menjadi sebuah runtutan yang harus dilakukan secara runtut. Kenapa? Agar kita terbiasa dengan runtutan itu dan kita akan menghemat waktu di situ. Kemudian contoh yang lain, ketika kalian melakukan editing, ketika sedang mengedit, pastikan dulu bahwa itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadikan habit, menjadikan kita terbiasa dan menjadikan sebuah kebiasaan untuk kita, sehingga ini akan memudahkan kita untuk mengedit sebuah video. Misal ya, saya kasih contoh, ketika kita menyiapkan program yang sudah ada di depan laptop atau depan komputer kita, maka settinglah pencahayaannya, adjustmentnya, kemudian fitur-fitur yang akan dimasukkan ke dalam editing itu seperti apa, itu sudah telah disiapkan terlebih dahulu sehingga akan menghemat waktu. Dan ini akan berhubungan dengan rule of three tadi, yang sangat akan membantu seorang YouTuber untuk dapat menghasilkan video yang lebih banyak. Lakukan itu berulang-ulang, karena pasti sebagai seorang konten kreator, sebagai seorang YouTuber, terutama YouTuber pemula, kita harus terbiasa dengan situasi bahwa kita akan melakukan hal itu secara terus-menerus dan berkesinambungan. Membuat video, syuting, editing, uploading itu akan secara terus-terusan. Bikin judul, kemudian membuat deskripsi, kemudian tag, kemudian membuat thumbnail. Nah, persiapkan itu secara berurutan, maka dipastikan kalian akan bekerja dengan sangat terorganisir dan sangat profesional, sehingga akan mudah untuk menghasilkan banyak video di YouTube kalian. Paham? Untuk nomor 4. Nah, sekarang untuk nomor 5. Nomor 5 ini sangat menarik bagi saya. Yang tips yang saya lakukan adalah jadilah kreatif. Jadi nomor 5, menjadi kreatif. Untuk menjadi kreatif, memang kita harus banyak belajar dari hal-hal yang ada di sekitar kita maupun hal-hal yang ada di dunia ini. Saat ini banyak sekali preferensi, ide, gagasan yang ada di dalam internet, yang ada di dalam YouTube itu sendiri, sehingga kita bisa mengembangkan ide-ide tersebut menjadi sebuah hal yang kreatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mengembangkan diri kita, memaksa diri kita untuk menjadi kreatif, menemukan sesuatu, bereksperimen agar kita bisa menemukan satu hal yang unik di platform YouTube kita. So, jadi kreatif sehingga kita menjadi produktif. Ketika kita menjadi produktif, saya pastikan kalian akan menghasilkan sesuatu. Benar kan? Ya, seseorang yang produktif akan selalu menghasilkan sesuatu yang baru. Itu kuncinya. Ketika kita produktif dan menghasilkan sesuatu yang baru, maka kita akan bisa membuat lebih banyak video di platform YouTube ini. Percayalah. Kalau tidak percaya, kalian bisa praktekkan. Jadi ada 5 tips yang saya berikan tadi, bagaimana caranya agar kita bisa membuat lebih banyak video di platform YouTube ini. Nah, kalian kalau ada komentar atau ada ide yang lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar berikut ini, sehingga kita bisa berbagi antar YouTuber pemula dan juga kita bersama-sama untuk maju bersama di platform YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari LCJ tentang tutorial YouTube yang sangat-sangat bagi saya sangat menarik untuk kita pelajari, dan kita akan bisa berkembang di YouTube bersama-sama. Tetap berkarya, kemudian tebarkan kebaikan, dan salam YouTube.